Bapak Ibu, mari kita bicara jujur. Apa yang sebenarnya Anda cari saat memilih sekolah dasar untuk anak Anda? Apa yang sebenarnya Anda cari? Gedung yang megah, kolam renang standar olimpiade, atau kelas dengan AC yang menyebabkan anak Anda tidak berkeringat sama sekali? Apa? Per April 2026 ini, saya melihat tren yang cukup mengkhawatirkan. Saya menyebutnya the luxury trap. Banyak orang tua merasa sudah menjadi orang tua hebat hanya karena mampu membayar SPP puluhan juta rupiah. Merasa sudah memberikan yang terbaik. Tapi sadarkah Anda bahwasanya kenyamanan berlebihan di usia 7-12 tahun adalah racun bagi masa depan mereka? Karena dunia nyata ini tahun 2030 nanti tidak akan peduli seberapa dingin AC di kelas anak Anda dulu. Dunia kerja tidak akan menyediakan asisten buat anak Anda, membantu anak Anda memaklumi kesalahan anak Anda. Jadi di awal video ini saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri, apakah Anda sedang menyekolahkan calon pemimpin, atau Anda hanya sedang menitipkan anak di panti asuhan mewah yang diam-diam mematikan daya juang mereka? Bapak Ibu sekalian, istilah generasi stroberi bukan sekedar candaan, ini realita. Anak-anak yang tampak cantik, berperilaku dan pintar dari luar, tapi hancur saat terkena tekanan sedikit saja. Kenapa ini terjadi? Karena sistem sekolah yang mahal seringkali terlalu protektif. Anak salah dikit, orang tua protes. Anak kesulitan, langsung diberi bantuan penuh oleh gurunya. Semua dibuat agar anak-anak merasa tidak gagal. Akibatnya, otot mental mereka itu tidak pernah dilatih mengalami kegagalan, menyusut karena tidak pernah digunakan. Kita terlalu sibuk memberikan kemudahan sampai lupa bahwa karakter tidak tumbuh di zona nyaman. Karena karakter hanya tumbuh di tempat yang penuh tantangan, keringat, dan kegagalan yang dievaluasi. Sekarang mari kita cek lagi. Anak Anda mungkin jago coding, mungkin fasih berbahasa Inggris sejak kecil, tapi coba hal sederhana. Bisa tidak membereskan tempat tidur sendiri tanpa disuruh, tanpa dibantu? Bisa? Bisa tidak mencuci piring sendiri? Atau berbicara sopan kepada orang asing saat butuh bantuan? Banyak sekolah elit hari ini tanpa sadar mencetak apa yang saya sebut sebagai anak steril. Anak steril, anak yang hanya bisa bekerja kalau ada instruksi, hanya bergerak kalau ada fasilitas, dan langsung runtuh saat rencana tidak berjalan sesuai harapan mereka. Lihat saya. Mereka kehilangan logika bertahan hidup, pintar di ruang kelas tapi bingung di dunia nyata. Sekarang saya balik tanya, apakah itu yang Anda inginkan? Anak yang pintar teori tapi lumpuh karakter? Alasan paling umum dari orang tua adalah saya ingin anak saya aman. Aman dari apa? Dari kesulitan hidup. Ingat ini baik-baik. Otot tidak akan tumbuh tanpa beban. Mental juga sama. Kalau Anda menyingkirkan semua kerikil di jalan anak Anda tidak sedang melindungi mereka.
Anda sedang memastikan mereka jatuh paling keras saat berjalan sendiri nanti. Data dunia kerja sekarang jelas, perusahaan besar tidak lagi mencari yang paling pintar. Mereka mencari anak yang memiliki daya juang, ketahanan mental. Orang yang bisa bangkit tanpa harus menelepon orang tuanya. Sekarang jawab jujur. Sekolah anak Anda hari ini melatih daya juang? Atau hanya melatih cara duduk rapi? Cara menunggu instruksi? Di Debut School kami memilih jalan yang berbeda. Kami tidak menjual kemewahan yang membuat anak nyaman, tapi lemah. Kami memberikan tantangan logika dan tantangan karakter. Di sini kemandirian bukan slogan, tapi syarat. Anak belajar mengambil resiko, belajar berani salah, dan yang paling penting bertanggung jawab. Kami tidak menyiapkan jalan yang mulus. Kami menyiapkan anak-anak yang kuat melawan jalan apapun. Kami menggabungkan logika berpikir tinggi dengan mental baja. Karena saat mereka lulus nanti, kami tidak ingin mereka hanya membawa kertas ijazah. Kami ingin mereka membawa peta kekuatan dalam diri mereka sendiri, yang nantinya itu digunakan di dunia nyata, terlebih di dunia kerja. Pilihan ada di tangan Anda. Tetap memanjakan anak-anak dengan kenyamanan palsu, atau melatih mereka menjadi pejuang. Berhentilah menyuapi mereka dengan kemudahan, karena masa depan tidak butuh anak manja. Masa depan membutuhkan pemimpin. Saya Nugroho Budi Prayetno. Dadah.